Penambahan kasus positif COVID-19 dari hari ke hari memberikan gambaran bahwa upaya melindungi diri oleh masyarakat belum berjalan dengan baik. Apalagi menjelang hari Lebaran, sebagian masyarakat banyak yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendatangi pusat keramaian seperti pasar dan juga pusat perbelanjaan. Upaya mengelabui petugas dengan menutup pintu depan toko berhasil digagalkan petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Provinsi Gorontalo Jumat siang. Ratusan pengunjung toko pakaian ini diminta meninggalkan toko pakaian yang terletak di Jalan Ahmad Najamuddin, Kota Gorontalo. Pembubaran pengunjung di toko ini merupakan kali kedua. Petugas pun mengancam akan mencabut izin usaha jika pemilik masih membuka toko dagangannya selama masa PSBB berlangsung. Toko yang kami datangi sampai kedua kali itu sudah dapat peringatan kedua. Ya. Nanti kita akan upayakan mereka untuk dapat peringatan ketiga. Kalaupun masih bandel lagi, ya kita cabut izinnya. Itu ini bandel minjam, Pak. Uang minjam kayak apa? Gimana minjam? Upaya membubarkan kerumunan juga dilakukan pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur di pasar hewan. Penutupan sempat menimbulkan aksi protes pedagang karena mereka tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya dari pemerintah. Pemkab Lumajang menyebut alasan penutupan karena para pedagang dan pembeli tidak melaksanakan protokol kesehatan saat bertransaksi. Nggak pakai masker melawan sama Bu Indah. Ini yang mau buka pasar sekarang jam 11 ini. Pasar sapi bukan kambing. Kalau pasar sapi selama ini sportif, pakai masker. Semua pedagang nasi, pedagang sapi, bakul-bakul semua pakai masker tiap hari, Pak. Tiap pasaran itu. Tadi Bu Indah mengimbau untuk masyarakat pedagang pakai protokol COVID-19 yaitu menggunakan masker. Nah, terus jaga jarak. Nah, terus malah sebaliknya yaitu menantang. Menjelang Lebaran, keramaian di sejumlah pasar dan pusat perbelanjaan mulai terjadi. Padahal pemerintah menekankan tidak ada pelonggaran penerapan pembatasan sosial berskala besar. Ketidakpatuhan warga inilah yang dikhawatirkan akan menambahkan lonjakan kasus corona di tanah air. Tim Liputan, Kompas TV. Sulitnya meminta masyarakat untuk tidak beraktivitas menjelang Hari Raya Idul Fitri termasuk budaya pulang kampung atau mudik menjadi tantangan tersendiri bagi para kepala daerah di tengah pandemi corona. Apa yang membuat masyarakat sulit untuk tidak beraktivitas dan upaya apa yang dilakukan para kepala daerah untuk mencegah masyarakat beraktivitas menjelang Lebaran di tengah pandemi corona? Kami akan bahas hal ini bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Listianto Dardak. Selamat malam, Bung Emil. Selamat malam. Assalamualaikum. Lalu ada Wali Kota Bogor, Bima Arya. Selamat malam, Bung Bima. Selamat malam. Assalamualaikum. Dan juga Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD, Robert Endi Jaweng. Pak Robert, selamat malam. Selamat malam, Pak Sofi. Pak Robert, sebentar ya, saya mau ke para kepala daerah terlebih dahulu. Siap. Bung Emil, saya mau ke Anda dulu dong. Jawa Timur ini kemarin lonjakannya cukup besar. Di nasional lonjakannya juga memecahkan rekor 973 orang, tapi di Jawa Timur kemarin ada lonjakan 502 kasus. Nah, ini di tengah kita sebentar lagi merayakan Idul Fitri, 2 hari lagi. Kondisi di Jawa Timur sejauh ini seperti apa? Apakah ada masyarakat memang sudah bisa mematuhi PSBB dan juga protokol kesehatan dengan baik, atau ada yang kurang? Ya, tentunya selalu ada ruang untuk perbaikan. Kami melihat bahwa baik dari sisi efektivitas kita untuk menjangkau segala penjuru yang ada di wilayah yang menerapkan PSBB maupun juga dari kepatuhan masyarakat, dua-duanya masih perlu digenjot. Dan angka kemarin terlepas dari fakta bahwa itu merupakan justru hasil keberhasilan mengurai tumpukan atau antrian sampel yang belum diuji di ITD, Institute of Tropical Disease, sehingga dengan penyediaan 10.000 PCR
di sana, maka antrian ini bisa terproses, tapi diumumkannya dirapel dalam 3 hari sehingga langsung 500. Dan kita lihat hari ini angkanya 131. Tetap tinggi dan menjadi sebuah alarm bagi kita semua di Jawa Timur untuk meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan kita terhadap resiko COVID-19. Oke, tapi kalau kemudian Anda bilang ini hasil rapel yang kemarin 502 itu, apakah Anda mau bilang bahwa hasil pengetesan untuk sampel COVID-19 memang lamban, Mas Ian? Ya, kita akui bahwa memang itu artinya ada bottleneck. Nah, inilah sebabnya beberapa konsentrasi dari Ibu Gubernur beberapa waktu terakhir adalah konsentrasi 3T, memperluas tracing, meningkatkan kapasitas testing, dan juga melakukan meningkatkan kapasitas untuk penanganan pasien. Jadi sebagai contoh hari ini konsentrasi Ibu Gubernur adalah pertama kita merekap angka dari rapid testing yang sudah dilakukan. Di mana Surabaya ini, izinkan saya pastikan datanya karena baru ini, kita telah melakukan 25.610 rapid test. Di mana dari tersebut, dari rapid test 2.000, hampir 2.000, tepatnya 1.992 ini reaktif. Nah dari sini langsung semuanya di-swab nantinya. Nah bagaimana caranya supaya tidak bottleneck? Kita sudah membagi sekarang 5 zonasi untuk lab PCR. Jadi ada zona wilayah kita sebutnya Bakorwil, Badan Koordinasi Wilayah. Jadi ada di wilayah Madura, ada di wilayah Tapal Kuda, ada di Mataraman, ada di Pantura, dan ada di Malang dan Surabaya. Nah, ini adalah upaya untuk mempercepat lagi, ditambah bahwa kapasitas tes PCR per hari kita sudah meningkat dari 1.000-an menjadi 1.500 lebih per hari. Oke, bahwa kemampuan tes PCR baik di Jawa Timur maupun secara nasional ini pelan-pelan naik itu pasti semua orang akan mengapresiasi. Tapi begini, ada sejumlah pihak, terutama pakar epidemiologi dan juga kesehatan masyarakat yang merasa bahwa peningkatan kemampuan kita tes PCR itu sebenarnya tidak secara langsung berkontribusi pada penaikan jumlah hasil positif yang kemarin melonjak. Alih-alih yang dinyatakan adalah karena masih banyak warga yang tidak patuh protokol kesehatan dan tidak mengindahkan PSBB. Di wilayah Anda seperti apa? Ya benar sekali. Bahwasanya ini kombinasi dua hal. In first place, pada awalnya memang tidak akan ada sampel yang akan positif kalau kita bisa meminimalisir penyebaran itu. Itulah sebabnya orang-orang tanpa gejala yang sudah menjadi asymptomatic carrier harus ditangani. Tadi kita bicara 25.000 tes, rapid test ya. Bahkan kita sudah menindak pada hari ini 845 KTP sudah disita di Surabaya Raya dari PSBB ini. Jadi kita berusaha pertama trace seluas-luasnya. Ada 2 macam tracing. Kita trace karena kontak erat dengan pasien positif atau PDP, dan kita melakukan tracing kepada titik-titik rawan seperti pendatang dari luar kota. Ya, jadi nanti kalau ada yang masih nekat lolos berhasil ya mudik, dia ada lagi line of defense terakhir ya, yaitu di tingkat desa kelurahan mereka punya ruang observasi. Jadi kalau mereka berpikir akan langsung bisa silaturahmi mudik, mereka harus 14 hari dulu di dalam ruang observasi gitu. Dan jadi ini yang kami setuju bahwa jangan kita terlena, oh selesai dengan menaikkan PCR. Oh enggak. Tapi kalau PCR-nya tidak ditingkatkan, kita akan berjalan dengan navigasi yang lebih buta lagi. Ya. Oke, saya beralih ke Bung Bima dong. Bung Bima, ini saya mau bacakan dulu data untuk Jawa Barat ya, bukan hanya Bogor. Jawa Barat totalnya sampai saat ini tercatat yang sudah terkonfirmasi 2.002 kasus. Pada 21 Mei kemarin ada peningkatan 86 kasus dan hari ini 40 kasus. Kalau di wilayah Anda, di Bogor sendiri, kondisinya seperti apa? Di Kota Bogor trendnya memang melandai dan infeksi atau transmisi lokal juga relatif bisa terkendali, tapi dari paparan pakar epidemiologis dari 2 minggu lalu, kita sudah diberikan warning, peringatan bahwa kalau kita agak kendor menjelang Lebaran ini lonjakan kasus positifnya bisa 200% lebih tinggi. Nah karena itu kita memang ekstra waspada dan hati-hati. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan. Ya pertama jelas kebijakan Pemkot tegas dan jelas melarang mudik keluar dari Kota Bogor kemanapun dan menghimbau warga Bogor untuk tinggal di rumah. Jadi antar kecamatan pun dilarang. Jadi hari-hari di masa Lebaran ini tetap di rumah. Bahkan keluar rumah pun kita minta untuk ditahan walaupun hanya antar kecamatan. Karena transmisi lokal
sudah dikendalikan, yang bahaya yang dari luar. Yang kedua, kita perketat checkpoint di perbatasan sehingga tidak mudah untuk keluar masuk ke Kota Bogor. Dan yang ketiga, benteng terakhir adalah di RW siaga, RT RW siaga. Saya perintahkan seluruh RW untuk melakukan pendataan. Ya, jadi pendataan ini online satu kota. Jadi setiap ada yang jebol pertahanan, katakanlah masuk 3 orang ke RT 3 gitu ya, itu langsung didata di situ sehingga semua orang yang masuk di data itu bisa kita monitor. Dan semua menyiapkan tempat untuk isolasi. Jadi begitu jebol masuk, nggak boleh ke rumah, langsung diisolasi di situ selama 14 hari, logistiknya disiapkan dan dimonitoring oleh puskesmas terdekat. Gitu. Oke, begini, tadi Anda sebut angka penularannya melandai. Ini memang jumlah penularan berkurang di Kota Bogor atau jangan-jangan jumlah tes PCR yang kurang? Enggak, kalau tes PCR itu konstan datanya ya. Jadi saya kira polanya sama. Lebih kepada kita analisis ada 3 faktor ini di balik data yang melandai ini. Pertama adalah sistem isolasi yang sangat ketat gitu. Kemudian kedua sistem penelusuran atau surveillance kita. Dan yang ketiga adalah PSBB gitu kira-kira. Tapi begini. Ya. Seiring dengan perjalanan waktu kan kita selalu dibilang bahwa kurvanya adalah kurva eksponensial begitu. Jadi penularan ini akan jauh lebih besar daripada hari-hari awal. Apakah kemudian tadi Anda bilang bahwa tes PCR-nya jumlahnya tetap tidak ada niatan untuk kemudian meningkatkan misalkan beberapa kali lipat begitu sehingga memang benar-benar kemudian bisa ketahuan berapa jumlah orang bahkan sekalipun yang OTG? Ya, kalau otoritas di kota kabupaten kan beda dengan provinsi ya. Kami punya keterbatasan. Di Kota Bogor ini cuma 2 dan itu pun sangat terbatas. Jadi kebanyakan PCR itu kita kirim ke Jakarta dan ke Bandung gitu ya. Jadi bahkan saya mengkritik terus terang. Karena banyak sekali PCR yang kita kirim baru kembali setelah 2 minggu atau lebih ya. Jadi percuma saja kita lakukan PCR ya. Tapi saya minta ya begitu ada kelengkapannya kita jalankan terus. Jadi rapid, tindak lanjut PCR, tindak lanjut swab gitu ya. Jadi ini kita masifkan juga. Oke, sampai dengan saat ini masih ada keramaian di tengah pembatasan sosial. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah para kepala daerah ini tidak didengarkan oleh masyarakatnya? Jangan-jangan pemerintah juga memang tidak didengarkan oleh masyarakatnya? Saya akan tanyakan kepada Bung Robert nanti sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sampai Indonesia Malam segera kembali.